Di pedalaman Pulau Kalimantan, tersembunyi sebuah danau yang sangat indah, dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan air yang jernih. Di dalamnya, hiduplah beragam ikan. Namun, ada dua sahabat yang paling akrab, iwak haruan yang gagah dan iwak papuyu yang kecil. Setiap hari, mereka tak pernah terpisahkan. Mereka bermain di antara akar-akar pohon, saling kejar-kejaran di sela-sela bebatuan, atau sekadar berjemur di bawah sinar matahari yang menembus permukaan air. Persahabatan mereka sangat tulus. Iwak haruan selalu melindungi iwak papuyu dari ikan-ikan nakal, sementara iwak papuyu selalu menghibur iwak haruan dengan keceriaannya. Suatu sore, saat mereka duduk santai di bawah bunga lotus, iwak haruan menatap sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku sangat bersyukur memilikimu. Ingatlah, jika suatu hari kau butuh pertolongan, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu." Iwak papuyu tersenyum, hatinya terasa hangat. Ia tidak pernah menyangka, janji sederhana ini akan diuji oleh takdir. Suatu pagi, iwak haruan cemas karena tidak menemukan iwak papuyu di tempat biasa. Setelah mencari ke seluruh sudut danau, ia menemukan sahabatnya terbaring lemah di balik semak air. Tubuhnya pucat, sisik-sisiknya kusam, dan matanya tampak sayu. Iwak haruan panik dan segera mendekat. "Papuyu, apa yang terjadi?" Iwak papuyu dengan suara lirih, nyaris tak terdengar, menjawab, Aku tidak tahu. Penyakit ini membuatku sangat lemah." Ia sudah menemui tabib-tabib ikan di danau, tapi tidak ada yang bisa membantunya. Penyakit ini hanya bisa sembuh jika ia memakan hati dari ikan buta, seekor ikan besar yang hidup di laut. Mendengar itu, hati iwak haruan mencelos. Laut? Jaraknya sangat jauh, arusnya deras, dan penuh bahaya. Iwak papuyu melihat ekspresi khawatir sahabatnya dan berkata, "Haruan, lupakan saja. Jangan ambil risiko ini. Aku tidak mau kau celaka karenaku." Namun, iwak haruan menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu menyerah. Janjiku adalah janjiku. Aku akan pergi ke laut, apapun yang terjadi, aku akan kembali dengan hati itu untukmu." Tanpa menunda lagi, iwak haruan segera mengucapkan selamat tinggal kepada iwak papuyu. Ia tahu, perjalanannya tidak akan mudah. Ia berenang menuju sungai, melewati bebatuan yang tajam dan arus yang sangat deras. Setiap ayunan ekornya adalah perjuangan. Ia harus menghemat tenaganya, berenang melawan arus yang seolah tak ingin ia maju. Ia juga harus bersembunyi dari bayangan-bayangan besar yang mengintai di balik bebatuan, seperti buaya yang lapar. Rasa takut sempat menghampirinya, tapi setiap kali ia merasa lelah dan ingin menyerah, ia selalu membayangkan wajah iwak papuyu. Bayangan wajah sahabatnya yang sakit itu menjadi motivasi terbesarnya. Janjinya adalah janji. Demi sahabatnya, ia harus terus berjuang. Ia tidak boleh gagal. Dengan tekad membara, ia menguatkan dirinya dan terus berenang menuju muara sungai. Setelah berhari-hari berjuang, iwak haruan akhirnya sampai di muara sungai. Perbedaan air yang tadinya tawar kini terasa asin, menandakan ia telah tiba di lautan yang luas. Ia terkejut melihat pemandangan yang sama sekali berbeda dari danau. Karang-karang besar menjulang tinggi dan berbagai jenis ikan dengan bentuk aneh berenang di sekitarnya. Iwak haruan memberanikan diri dan bertanya kepada beberapa ikan di sana, "Maaf, bisakah kalian memberitahu di mana aku bisa menemukan ikan buta?" Ikan-ikan itu terkejut dan memperingatkannya. "Untuk apa kau mencari dia? Dia adalah pemimpin yang agung dan sangat kuat. Jangan coba-coba mengganggunya." Namun, iwak haruan tetap menjelaskan tujuannya dengan jujur. Ia menceritakan tentang sahabatnya yang sakit dan betapa ia membutuhkan hati ikan buta untuk kesembuhan. Kabar tentang iwak haruan yang berani itu menyebar dengan cepat, hingga akhirnya sampai ke telinga ikan buta itu sendiri. Ikan buta yang agung dan bijaksana mendatangi iwak haruan. Ia melihat ketulusan di mata iwak haruan dan bertanya, "Apakah benar kau datang dari danau yang jauh hanya untuk sahabatmu?" Iwak haruan mengangguk dengan tegas, menceritakan seluruh kisahnya. Ikan buta sangat terharu. Ia tidak pernah menyangka ada persahabatan yang begitu tulus. Ia tersenyum. "Aku sangat menghargai ketulusanmu. Aku rela menolong. Ambillah sebagian hatiku. Ini bukan sekadar obat, tapi juga pengingat bahwa persahabatan yang tulus adalah harta yang tak ternilai." Dengan penuh keikhlasan, ikan buta mengizinkan iwak haruan mengambil hatinya. Iwak haruan mengambil hati itu dengan penuh rasa hormat. Ia merasa sangat terharu dan berterima kasih.
Ia berjanji akan menjaga persahabatannya dengan Iwak Papuyu selamanya. Dengan cepat, Iwak Haruan berenang kembali ke danau. Perjalanan pulang terasa lebih ringan karena ia membawa harapan. Setibanya di danau, ia segera mencari Iwak Papuyu. Sahabatnya masih terbaring lemah. Iwak Haruan segera memberikan hati ikan buta itu. Iwak Papuyu memakannya, dan seketika itu juga, keajaiban terjadi. Sisik-sisiknya kembali berkilau, tubuhnya kembali bugar, dan matanya penuh kehidupan. Ia segera memeluk sahabatnya. Haruan, kau benar-benar kembali. Seluruh ikan di danau berkumpul dan bersorak gembira. Mereka semua memuji keberanian dan pengorbanan Iwak Haruan. Sejak saat itu, Iwak Haruan dan Iwak Papuyu hidup bahagia. Persahabatan mereka menjadi legenda di danau, mengajarkan bahwa pengorbanan yang tulus dan kesetiaan yang tak tergoyahkan akan selalu membuahkan kebaikan yang tak terhingga.